Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan kelahiran bayi sungsang dan bayi bungkus. Ini mitos ataukah fakta? Mari kita bahas apa saja kelebihannya, keistimewaannya, dan apakah cocok sesuai dengan pengalaman pribadi panjenengan. Baik dulur, wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Berbicara mengenai bayi sungsang dan bayi bungkus. Apa itu? Bayi sungsang itu adalah bayi di mana posisinya itu kepalanya di atas ya. Kemudian kalau bayi bungkus itu bayi yang lahirnya itu posisinya dia masih ada terbungkus air ketuban. Jadi belum pecah air ketubannya. Jadi itu yang dinamakan bayi bungkus. Bayi sungsang ini kalau menurut Primbon Jawa itu memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Dan juga bayi bungkus. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran ya ini ada yang berbahaya, ada yang tidak. Karena posisinya kan di atas ya. Jadi lahirnya itu biasanya kesulitan kalau kepalanya yang di atas. Nah, untuk mempermudah kelahiran biasanya ya supaya bayi itu lahir normal, tidak sungsang itu sebaiknya itu dalam posisi atau sering bersujud ya. Itu untuk menarik kepala si bayi supaya berputar ke bawah. Kalau zaman dahulu itu tidak ada yang tahu ya bayi ini sungsang atau enggak, cuma perkiraan saja. Dukun bayi memperkirakan bayi ini sungsang. Tapi kalau zaman sekarang kan berapa bulan begitu sudah tahu ya, melalui teknologi canggih USG, jadi tahu ini bayinya keadaannya sungsang. Mitos bayi lahir sungsang itu kalau menurut orang zaman dulu ya, itu katanya si ibu ini kadang malas gerak, jarang bergerak, akhirnya si bayi kepalanya di atas, gak mudun-mudun di ngisor. Tapi kalau menurut kedokteran itu banyak faktor ya. Dan kalau menurut kejawen ya, orang zaman dahulu dan Primbon Jawa ini bayi lahir sungsang dan bayi bungkus itu mitosnya ya, ataupun faktanya memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Kita bicara bayi sungsang dulu ya. Kalau bayi sungsang itu kelebihannya biasanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata anaknya. Kemudian membawa rezeki ya, ngerejekeni orang tuane. Dan dia memiliki sifat ataupun perilaku keunikan tersendiri daripada yang lainnya. Di samping itu, anak yang lahir sungsang itu biasanya kebal. Kalau dia sudah dewasa ya, jarang sakit. Tidak gampang sakit lah saat dia dewasa. Kemudian, mitos bayi lahir sungsang itu biasanya dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, menolong maupun mengobati orang sakit. Nek jari ki suwukane mama, suwukane mandi ya. Itu katanya orang tua zaman dahulu ya. Kemudian dia juga memiliki indera keenam. Kemudian biasanya juga menyukai hal-hal yang bersifat spiritual, juga bisa melihat ya atau ngeramal apa yang terjadi. Ini kalau menurut mitosnya keistimewaan kelahiran bayi sungsang. Tapi meskipun demikian yang saya sebutkan ini ya enggak semua bayi sungsang ya, tidak semuanya. Karena sungsang itu bisa karena memang dari nasibnya dia lahirnya sungsang. Artinya orang tuanya sudah berusaha supaya dia lahir normal, maksudnya lahir kepala di bawah gitu loh ya. Tapi ternyata memang angel, memang gak gelem deh begegek kayak panggahan, kepalanya tetap di atas. Jadi memang karena alam yang membuat dia seperti itu, bukan karena kemalasan dari orang tuanya ya.
Jadi kelebihan dan keistimewaan kelahiran bayi sungsang itu bisa dilihat nanti setelah ini. Apa yang saya sebutkan ini ada pada si anak itu. Kalau anak itu tidak memiliki kelebihan yang saya sebutkan, berarti memang sungsangnya itu sungsang wajar ya, bukan karena memang pertanda dari alam. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya ya, ini bahayanya adalah iso gondol nyawa, dalam arti si anak nanti kelahirannya ini penuh dengan kekhawatiran. Makanya si dokter kan kadang kalau anak bayi lahir sungsang diupayakan ya supaya si anak lahirnya kepalanya muter ataupun dioperasi supaya si anak ini loh demi keselamatannya supaya tidak terjadi apa-apa. Karena memang berbahaya ya, ada yang seperti itu dan banyak memangan ini bisa menyebabkan kematian yang ditakutkan itu. Makanya kelemahannya bayi sungsang itu adalah bahayane gondol nyawa. Berikutnya kelebihan bayi lahir bungkus. Nah, yang dimaksud bayi lahir bungkus itu saat dia dilahirkan dalam keadaan masih terbungkus air ketuban ya. Jadi belum pecah air ketubannya itu. Nah, ini kelebihannya adalah si anak kelak akan menjadi anak yang kebal ya terhadap apapun, dalam arti senjata ya, kecuali oleh benda yang digunakan untuk membukanya. Ini contohnya misalnya ya, si anak lahir terbungkus tadi, kemudian yang memecahkan ini ayahnya yang membuka dengan menggunakan gigi, dicokot ya karo bapaknya supaya pecah. Nah, ini anak ini nanti akan kebal terhadap senjata apapun, kecuali ya pengapesane, kelemahannya adalah gigitan ayahnya sendiri. Jadi kelemahannya itu dia akan merasakan kesakitan yang sangat hebat oleh benda yang dibukakannya itu. Tapi juga dengan menggunakan mantra ya dulur, yo gak angger terus bayi ini dibungkus cokot bapaknya terus akhirnya kebal senjata ya, tidak. Tentu saja ini biasanya orang tuanya juga tirakat, kemudian ndikdayani. Jadi si anak nanti akan kebal terhadap senjata secara alami. Dan juga biasanya ya kalau orang tuanya paham ini ya, itu dirahasiakan. Jadi dulu bukanya pakai apa, dia tidak akan mengatakan. Karena kalau bukanya dengan lidi, berarti kelemahan si anak nanti kesakitannya dia dari lidi. Kalau dari gigitan ayahnya, maka dia nanti akan kelemahannya ya dari gigitan ayahnya itu tadi. Jadi yang menjadi kelemahannya adalah benda yang digunakan untuk membuka pembungkusnya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang di kolom komentar menanyakan kelebihan dari bayi bungkus. Jadi itu tadi dulur, kelebihan keistimewaan bayi lahir sungsang dan bayi lahir bungkus. Apalagi kalau wetonnya itu kliwon, paing, dan wage ya, itu bisa sinkron dengan kelebihan yang dimiliki. Tapi walaupun weton pasarannya tidak yang saya sebutkan ini tadi, tetap sama memiliki kelebihan juga. Namun demikian ini bisa mitos, bisa fakta ya, sesuai dengan yang dialami pribadi masing-masing. Karena namanya kelebihan itu kadang-kadang meskipun wetonnya sama, tapi tidak sama juga manjurnya ya. Baik dulur, itu tadi nggih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sebagaimana cerita dari orang-orang tua zaman dahulu. Dan mengenai panjenengan yang barangkali saat ini sedang dalam proses melahirkan, saya doakan mudah-mudahan gangsar, sehat ibu dan bayi ini, dan juga menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti pada orang tua dan menjadi kebanggaan keluarganya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.